Ya, semangat kali ya. Jadi begini Bu ya, hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai karena ingin mensupervisi Ibu dalam hal pembelajaran nanti ke depannya. Kira-kira apa tujuan diskusi kita pada hari ini yang ingin kita capai? Jadi ya saya berharap dalam percakapan kita hari ini saya bisa istilahnya dapat mempersiapkan bahan pembelajaran saya ke depan, kemudian mungkin ada ide-ide dari Pak Mulyadi yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran nanti. Jadi saya tetap siap disupervisi sama. Baik, berarti ini kita udah tahu nih bahwa kita akan kedepannya akan saya supervisi Ibu dalam hal pembelajaran dan kedepannya mungkin Ibu akan mempersiapkan segala hal dalam hal mengajar nanti. Kira-kira dalam pembelajaran nanti yang akan saya supervisi nanti apa materi pembelajaran? Jadi nanti saya berencana saya masuk di kelas 10 ini dahulu. Itu materi yang akan saya sampaikan itu masih tentang eksposisi. Saya sudah mengajar tentang konsepnya, cuman kali ini saya ingin fokus pada speakingnya Pak. Jadi speakingnya dalam bentuk menanyakan dan memberikan pendapat. Dalam bahasa Inggris itu asking and giving opinion. Itu mungkin materinya. Nah, dari diskusi kita ini, jadi materinya kan udah Ibu persiapkan, berarti udah beberapa hari udah persiapkan ya. Ya. Nah, kira-kira nanti perasaan Ibu mengajar nanti indikator yang hendak dicapai oleh siswa itu apa saja? Jadi yang pertama kalau kita lihat dari tujuan pembelajarannya kan saya lagi pilih tentang speaking nih Pak kan. Jadi ada tentang speaking. Jadi asking and giving opinion itu dalam bentuk speaking. Jadi anak-anak berbicara dalam bahasa Inggris ketika dia menanyakan dan memberikan pendapat. Jadi indikator yang ingin saya capai, anak-anak itu mampu istilahnya melakukan speaking sederhana ketika dia menanyakan pendapat atau memberikan pendapat. Nah, indikatornya sudah insya Allah nanti akan tercapai Bu ya, berdasarkan diskusi kita pada hari ini. Kemudian kan ada pengembangan area-area yang akan dicapai nanti berdasarkan kekuatan yang Ibu miliki. Jadi kalau dalam pembelajaran ya, kalau misalkan kita lihat dari area pengembangan, jadi mungkin yang perlu saya persiapkan itu yang pertama diri saya sendiri Pak, bagaimana cara menjelaskan anak-anak supaya anak-anak itu mudah mengerti gitu kan Pak. Kemudian di samping itu juga tentang pembelajaran sosial emosional supaya anak-anak itu bisa merasa nyaman belajar sama saya, kemudian bisa senang juga belajar sama saya. Dan kemudian mungkin yang baru-baru hits kali ini ya Pak ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, karena kan kita itulah karena ini kan kurikulum merdeka nih Pak. Jadi saya belajar mau coba nih Pak, apakah bisa nanti kita lihat kan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya akan mencoba dalam segi konten dulu Pak. Jadi dalam segi konten itu saya mungkin variasi, nanti rencananya saya nampakkan foto ataupun PPT gitu Pak. Jadi ada beberapa kali atau sekaligus saya menjelaskan lagi pada anak-anak. Jadi mungkin seperti itu Pak. Kalau ada konten, kalau prosesnya mungkin kalau proses mungkin saya akan coba berkelompok kali Pak ya, berkelompok atau secara berpasangan terlebih dahulu kemudian kelompok. Jadi ada beberapa prosesnya. Kalau produk saya rasa kalau melihat waktu nih Pak, melihat waktu terus kemudian kondisi bahasa Inggris anak-anak yang masih kurang, saya rasa salah satu saja saya. Jadi nggak ada diferensiasi. Berarti kalau misalnya nanti Ibu masukkan pembelajaran berdiferensiasi itu ada konten, ada proses. Itu rencana saya Pak. Nanti saya berharap saya bisa menjalankannya Pak ya. Pasti bisa. Amin. Nah,
kemudian kan sudah ada berdasarkan produk, proses, kemudian apa tadi Ibu bilang yang pertama berdasarkan konten, proses dan produk. Nah, kemudian di dalam pembelajaran nanti yang Ibu ajarkan nanti para siswa, bagaimana sih strategi yang akan Ibu lakukan nanti? Kalau strateginya ini karena mungkin pertemuan selanjutnya nih Pak ya, mungkin strateginya itu mungkin langsung kepada anak-anak itu mengungkapkan apa ya pendapat mereka tentang suatu isu. Jadi mungkin di awal saya akan menjelaskan bagaimana cara mengungkapkan dalam bahasa Inggris. Berdasarkan judulnya. Jadi strategi yang saya gunakan nanti mungkin presentasi ada, kemudian dialog ada, ya mungkin seperti itu Pak, dialog sama presentasi. Topik apa kira-kira yang akan Ibu bahas nanti di depan pada saat pembelajaran? Jadi ini kan tentang memberikan meminta pendapat ya Pak ya. Jadi mungkin saya akan kondisikan dengan minat anak-anak Pak. Jadi kan dalam pembelajaran referensi itu minat anak-anak. Jadi saya akan bertanya sama anak-anak terlebih dahulu apa yang kira-kira lagi hits sekarang ini, apa yang mereka sukai gitu kan. Jadi misalkan seperti game ya kan, pendapat mereka tentang game apa mungkin, ataupun pendapat mereka tentang apa sosial media dan sebagainya. Jadi yang kira-kira yang sesuai lah sama anak-anak. Mungkin itu topik yang akan saya berikan. Berarti kita kembali lagi kepada berdasarkan kebutuhan siswa ya. Betul. Itu berdasarkan minat anak-anak. Jadi dengan ada minatnya, jadi mereka kan istilahnya memberikan pendapat, memberikan istilahnya apa ya namanya ide-ide mereka tentang apa yang mereka sukai. Saya sebenarnya perlu belajar lebih banyak lagi nih sama Ibu. Ya, saya juga belajar nih sama Pak Mulya. Karena kan saya sangat menarik tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, karena lebih ini kan sangat erat hubungannya dengan kurikulum merdeka. Berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa. Di situ ada proses, ada produk, ada proses, ada apa? Konten, proses dan produk. Nah, kita kan di sini sebelumnya kan kita hanya mengajar berdasarkan metode ceramah saja. Pakai fokus pun sesekali, berbasis digital pun sesekali kan. Tapi kalau sudah berdiferensiasi begini, saya rasa itu sangat menarik bagi siswa karena sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan minat mereka. Ya, minat mereka, gaya belajar mereka gitu ya. Jadi ya kita perlu memperhatikan itu semua sebenarnya Pak. Kalau diferensiasi memang sulit bagi kita guru nih Pak ya. Mungkin kita harus mempersiapkan banyak hal. Ya, cuman ya mungkin ya itu tugas kita kali Pak ya. Baik Bu, terima kasih banyak ini. Saya sudah sudah ingin sekali mensupervisi bagaimana prosesnya nanti. Iya kita lihat Pak. Semoga aja saya bisa juga menampilkan yang bagus Pak. Semoga aja bisa. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak. Sultan juga sakit, tapi Sultan alhamdulillah sehat ya.
tentang opini, ya, pendapat. Ibu mau tanya sekarang, kalian pernah memberi pendapat, memberi komentar? Gimana biasanya memberi komentar? Sosmed, oke. Apa lagi? Gimana lagi memberi komentar atau pendapat? Gimana? Oh, di kehidupan sehari-hari. Ini cantik kali ya hari ini. Sesuatu baru ya, manusia sepertinya. Komentar kan? Oke, komentar dan pendapat di ya. Oke, jadi tujuan hari ini ya. Oke, tujuan hari ini yaitu kalian dapat memberikan pendapat tentang isu yang sedang viral. Ya, mungkin yang isu yang perlu dipertanyakan, diperdebatkan ya. Oke. Oke, sekarang kita tanya, kalian pernah lihat ini? Ya, pernah ya? Apa bacanya? No smoking in public place. Apa kira-kira maknanya? Dilarang merokok di area publik ya. Oke, tapi sebelumnya sepertinya kita perlu apa namanya menyegarkan dulu ya, istirahat ya. Oke, ini mau kita fokus, sepertinya agak kurang fokus ya. Kita akan melakukan fokus dulu ya. Kita akan melakukan senam jari. Pernah lihat senam jari? Ya, seperti ini ya. Ketika sebelah kanan, maka jempol kanan dan kelingking kiri sebelah kiri ya. Kemudian seperti ini ya. Coba bisa nggak? Coba bisa. Oke. Ini salah satunya untuk apa? Balance ya. Kadang-kadang kita bisa seimbang tidak ya. Coba ya. Bisa. Cekak. Oke. Ini menyeimbangkan otak kita. Coba coba bisa. Kenapa nggak mau? Oke. Kita sama-sama menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, tapi dengan gerakan seperti ini. Ya. Yang salah, yang kedapatan nanti tangannya jempol semua, semua, kita semua maju ya. Oke ya, kita semua maju ya. Jadi coba konsentrasi. Oke, konsentrasi. Kita berdiri aja, berdiri, jangan semangat. Oke, semuanya berdiri. Oke ya, oke ya. Ya, 1, 2, 3, sama tanya ya. Potong bebek angsa, masa dijuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, seorang berdiri, seorang ke kanan, la 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 la. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita, ibu mau kalian bisa speak up, ya. Kalian bisa memberikan pendapat dalam bahasa Inggris, ya. Memberikan pendapat tentang isu yang berbagai macam, ada isu ataupun sebuah pernyataan apa saja, ya. Jadi dalam bentuk bahasa Inggris, pelan-pelan, step by step. Ya, kalau nggak tahu bisa tanya tahu. Oke. Nah, kalau menurut kalian apa yang perlu kita bahas kalau ada di sekitar kita? Apa yang menjadi hot issue sekarang? Mungkin di media sosial apa menjadi hot issue sekarang? Apa itu hot issue? Hot issue itu seperti berita terpanas. Ya, panas hari ini yang menjadi perdebatan. Ada yang tahu mungkin? Ada yang apa? Gender kecil. Gender? Apa tuh? Sekarang banyak anak-anak, ya kan? Oke. Kemudian coba kalian lihat gambar ini. Apa yang
dia. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris ya nanti ada beberapa cara kalian memberikan pendapat. Ya, isunya nanti kita bebaskan. Ya, nah seperti ini. In my opinion, ya kata-kata mengungkapkan pendapat. In my opinion, smoking is not good because, ya, ini menurut pendapat saya merokok tidak baik karena kalian bisa sambung. Ya, atau I think, ya, saya pikir atau saya rasa, ya, I don't think, saya tidak berpikir atau saya itu dia. Nah sekarang ibu mau kita sama-sama brilliant, ya, ucapkan setelah ibu ucapkan. Oke, kita sama-sama. Oke, in my opinion, 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 I think, I think, I think, I think. Mobile phone, apakah mobile phone-nya apa? HP necessary, penting atau perlu for student, untuk pelajar, ya. Itu bisa jadi isu nanti. Apakah mobile phone itu perlu untuk siswa? Should smoking be banned in public place? Haruskah merokok dilarang di tempat publik? Nah, cyberbullying di sosial media, ya. Dan cukup. Sekarang, ya, coba kalian buat, ya, seperti tadi. Misalkan, in my opinion, oke, smoking is not good because, ya, misalkan it can, misalkan apa kira-kira kenapa smoking itu tidak baik? Karena dia bisa merusak paru-paru. Oke. Berbahaya, ya. Can be danger for health. Ya. Oke, dan menurut pendapat saya, smoking tidak baik karena dia bisa membahayakan kesehatan. Ya, nah kalian sekarang tolong berpasangan, ya, pasangannya maunya dekat-dekat aja, ya. Mana ya, 1, 2, 3, 4. Oke, dalam apa aja boleh? Ya, kanan aja, ya. Oke. Dalam waktu 1 menit harus sudah ada topik yang mau dibahas. Ibu ajarin, nggak usah susah, ya. Ibu ajarkan. Zizu. Oke. Topik apa aja? Syukur. Masalah. Is your opinion about the issue? Jadi apapun isu yang kalian ambil, silakan speak up, oke? Sudah, siapa yang mau duluan? Oke, very good. Farel, oke. Listen up, Farel. Ya. Sampai In my opinion, football is interesting sport. Oke. The game is challenging and challenging and showing players to play. Oke, very good. Give us applause for. In my opinion, illegal logging is because in my opinion, illegal logging is not good because it can affect natural disasters such as flood, erosion. Illegal logging also makes our Oke, very good. Give us applause for
prohibited for Muslim because it likes gambling, and it is prohibition in Islam. Okay, very good. Give applause for Anissa. Ya, Anissa. To me that social media is dangerous because can bring negative effect to teenager. Negative effect to teenager ya. Oke, give applause for dia. Can reach disease ya, can raise disease. Artinya adanya penyakit kalau banyaknya sampah di lingkungan sekolah. Oke, thank you Sabina. Give applause for Sabina. Oke, now. According to me, is there are must rabbit in the school, in first, in environment, can make not comfortable to study. Oke, not comfortable for you. Oke, give applause for Oke, sosial media ya. Oke, give applause for Oke, next. Oke, apa lagi? Thank you, give applause for Oke, dari tadi kalian sudah you have that. Bagaimana cara kita mengungkapkan memberikan pendapat? My opinion. Apa arti my opinion? Saya. Oke, apa lagi? According to me. Apa artinya? Ya, itu kita mau kita refleksikan sama-sama ya. Oke, apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa mau kasih refleksi apa yang kalian dapat? Oke, apa? Oke, opini itu adalah mengomentari sesuatu masalah atau sebuah isu yang sedang dibicarakan. Kita dikorelasi kalian berdua tiga ya. Jadi mengomentari isu yang sedang dibicarakan. Oke, apa lagi yang kalian dapat hari ini? Yang kalian pahami, yang kalian kuasai hari ini? Selain itu, kosakata bahasa Inggris ada yang kalian ingat? Oke, siapa yang mau kasih kosakata bahasa Inggris yang kalian ingat? Judi, gambling, very good. Apa lagi? Seperti like. Oke, like. Oke, like itu like dislike itu tidak hanya like or dislike ya. Like itu juga bisa artinya seperti. Oke, Lisanju sama Anita udah yang lain. Kosakata apa yang kalian dapat hari ini? Rubbish, sampah, very good. Lain. Apa? Komen. Apa itu komen? Komen. Apa dari kata sini? Hah? Bisa lihat Debbie dapat apa hari ini? Kata-katanya bullying. Oke, bullying ya. Because, oke, artinya karena, batin. Important artinya apa dapat hari ini kosakatanya? Apa aja boleh? Aduh, oke, lihat. Endanger artinya berbahaya. Dulu apa aja boleh? Bukan udah tadi ya? Udah. Basic not smoking artinya tidak boleh merokok. Sudah ya? Very good. Kasih applause untuk kita semua ya. Yang kedua, pertanyaan bagaimana perasaan kalian hari ini belajar sama ibu? Senang ya? Bahagia ya? Semoga ke depan lebih bahagia lagi ya. Dapat ya apa yang sudah dipelajari hari ini? Insya Allah dapat walaupun nggak 100%, dapat 20-30% sudah alhamdulillah. Kedepannya kita belajar dengan baik lagi. Oke, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar lagi tentang ini juga masih tentang exposition text ya. Tapi nanti kita lihat perdalam lagi kosakata dengan game. Ya, kita akan belajar game minggu depan vocabulary game ya. Oke, I think that's all.
diskusi kita sedikit lebih santai, lebih senang ya. Jadi kita kemarin udah ngajar nih. Iya. Nah, setelah ibu mengajar kemarin, bagaimana perasaan ibu saat ini? Oke, jadi setelah saya mengajar kemarin ya, setelah saya keluar mengajar kemarin, saya merasa cukup senang ya Pak ya, karena anak-anak cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mungkin ada beberapa yang poin istilahnya yang harapan-harapan saya dalam proses mengajar saya itu kemarin tercapai, sehingga saya agak cukup puas lah. Baik, Bu. Nah, berarti sudah senang ya atas pembelajaran kemarin. Iya betul Pak. Setelah itu kan, apakah tujuan pembelajaran ibu pada saat mengajar kemarin apakah sudah tercapai? Ya, jadi kemarin saya mengajar tentang materi giving opinion Pak. Jadi tentang memberikan pendapat tentang sebuah isu. Nah itu bagian daripada materi teks eksposisi kan. Jadi kemarin saya berharap murid-murid itu bisa melakukan memberikan pendapat mereka dengan baik dalam bahasa Inggris. Harapan saya sih sebenarnya mereka bisa speaking gitu Pak, bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Dan untuk persentase tercapaiannya itu saya rasa mungkin sekitar 70% itu sudah cukup tercapai Pak dari prosesnya. Mungkin ada beberapa poin seperti bagaimana cara mereka memberikan pendapat itu mungkin yang kosakata mungkin yang masih sedikit gitu. Jadi sehingga bagian itu yang mungkin kurang tercapai Pak. Bagian kosakata, peningkatan kosakata. Yang kurang tercapai itu bagian kosakata. Iya, ya. betul. Nah, sekarang yang sudah tercapai dan yang sudah baik menurut Ibu tentang pelajaran kita kemarin saat mengajar. Ya. Dari proses praktik saya mengajar kemarin yang menurut saya sudah baik itu saya sudah melakukan pembelajaran sosial emosional kepada siswa dengan memberikan mereka ice breaking gitu kan, kemudian memberikan mereka apresiasi sehingga mereka merasa bahagia ketika belajar, mereka merasa senang ketika belajar walaupun dalam pikiran mereka itu bahasa Inggris itu sulit, tapi mereka cukup menyenangkan dalam belajar. Nah itu yang mungkin menurut saya sudah bagus Pak ya. Dan kalau yang kurang mungkin peningkatan kosakata nih Pak. Jadi mungkin ke depan menurut saya itu yang masih susah itu anak-anak itu kosakatanya masih sedikit, sehingga saya rasa banyak hal yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu kosakatanya itu lebih banyak dalam bahasa Inggris. Luar biasa ya. Selanjutnya bukan. Jadi jika perasaan ibu ini sudah tercapai, sudah merasa senang, intinya kan kita sudah merasa lega ya atas pembelajaran kita kemarin, dan yang sudah baik pun sudah mencapai 70%. Atau menurut Pak Mul setelah melakukan observasi kemarin ada tidak bagaimana menurut Pak Mul kemarin pembelajaran saya di kelas, apa yang mungkin perlu saya perbaiki ke depan? Jadi itulah hampir sama sebetulnya hampir sama juga dengan yang dikatakan tadi tentang kosakata. Jadi agar anak-anak itu lebih percaya diri, lebih paham dan pada saat mereka bertanya, jadi ibu yang harus lakukan adalah tentang pertama kosakatanya, kemudian membuat mereka itu rasa percaya diri. Jadi istilahnya ke depannya bagaimana caranya supaya mereka lebih percaya diri ya untuk dan baik Bu. Kemudian jika ibu sudah mendapatkan umpan balik baik dan yang kurang dari ibu, kemudian yang diharapkan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya depannya Pak ya. Ya, saya rasa nanti ketika saya mengajar lagi dengan materi yang sama di kelas yang lain, saya mungkin akan melakukan building vocabulary dulu Pak. Jadi istilahnya peningkatan kosakata terlebih dahulu. Jadi mungkin ada 2 jam pembelajaran. Di 1 jam pertama saya mungkin akan mengajak siswa untuk bermain game terlebih dahulu, supaya kosakata yang penting yang di hari itu diperlukan itu mereka sudah dapat. Jadi istilahnya nggak
udah terang dengan kosakata dulu, baru nanti masuk kepada memberikan pendapat. Jadi mungkin kedepannya seperti itu Pak. Jadi 2 jam pembelajaran, pertama kosakata, yang kedua baru masuk kepada speaking. Jadi mengenai rasa percaya diri itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan siswa itu supaya mereka betul-betul antusias, betul-betul mau senang dengan pembelajaran kita pada saat mungkin menurut saya nih Pak ya, mungkin saya akan kedepannya akan mencoba memberikan lebih banyak motivasi lagi kepada siswa bahwa belajar bahasa Inggris ini sangat penting, karena bahasa Inggris ini adalah alat gitu ya Pak, kan bukan sebuah pelajaran tapi adalah alat. Jadi saya rasa ya mungkin motivasi yang sangat penting untuk membuat mereka lebih percaya diri. Kemudian ya dengan memberikan banyak kosakata, seandainya mereka yakin dengan kosakata mereka, ya ketika mereka speaking pun juga lebih percaya diri lagi. Mungkin seperti itu Pak. Nah, kemudian perbaikan kan sudah ada perencanaan yang dilakukan saat mengajar. Setelah itu siapa yang akan dilibatkan nanti pada saat melakukan perbaikan di dalam kelas maupun di luar kelas? Mungkin saya akan mengajak Ibu Nuria Pak, karena Ibu Nuria ini adalah partner saya mengajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris juga Pak. Jadi mungkin saya akan minta beliau untuk memberikan umpan balik kepada saya, kira-kira metode yang saya gunakan itu sudah baik apa enggak. Luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita harapkan nanti akan tercapai. Betul. Kita tetap realitas dalam bekerja, tetap komunikasi penuh untuk mencapai tujuan apa yang kita harapkan. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa terrealisasi nanti dan bisa kita implementasikan. Terima kasih banyak nih Pak Mun. Ya baik, sama-sama Bu. Saya benar ya, jadi ke depan saya sudah tercapai ya apa yang ini harapan saya. Semoga aja ke depan saya bisa melakukan lebih. Gimana ya?